Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fitna ila siratikal mustaqim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambungannya pulang semalam. Orang-orang yang sedang menghadapi kematian dianjurkan untuk tenang. Dia apabila orang mula hendak menghadapi kematian dianjurkan bertenang-tenang. Jangan ada guru-guru, umpamanya orang sakarat, saya kau membunyikan musik-musik, saya kau kuriakan, akan hinjal-hinjalan, umpamanya. Amun kawan jangan ditenangkan. Kalau bunyi-bunyian amun kawan yang dibunyikan la ilaha illallah Allah. Lalu semandangan tak baca juga dalam keadaan bagus. Makanya semandangan. Ujar sidin, orang-orang yang sedang menghadapi kematian dianjurkan untuk tenang. Lisannya mengucapkan syahadat. Apa syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dengan hati yang berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka apa? Yakin dosaku diampuni, aku diterima Allah, aku kada ditolak oleh Allah. Sangka baik. Amun sangka jet kayak apakah aku ngene meninggal, dosaku liwar banyaknya kayak ini, aduh nak genang aku nak lahan itu tak ke manusia. Kalau nang pas tu lawan Allah, ya Allah ampuni, ulun aku membaca astagfirullah. Jangan kadang-kadang mula baca aja istighfar 100 kali, istighfar, jangan astagfirullah. Ya kadang ada orang kadang mati baca aja istighfar. Nah, masalahnya itu pula nya minyak kada dirinciakan kada ngerti sangkannya istighfar. Manja kita tobat, jangan juga gitu istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu ngapa betubat ngarannya. Dibanyakin aja betubat saben hari tubat. Nah untungnya tubat tu bahasa kita. Bahasa kita aturannya itu menurang kadang mana ya sangatnya istighfar pada istighfar itu mengata astagfirullahaladzim. Nah itu minta ampun. Bagus bila minta ampun tuh dosa ngaran banyak. Meskipun aku aja kadang-kadang hilang sandal, hilang jokong, hilang pangayo, hilang pananjang, hilang timba. Nah itu kena walaupun pian sedikit ni pian hilang kena jatah akhirat tuh ada. Lain mula larut. Nah larut tuh lain pulang. Larut tuh banyu makannya. Ada ini manusia nak mengambilnya. Bagus diambil orang daripada larut. Mun larut bolos banyu bolos. Pian mengaduk nih siapa kepada banyu di banyu aku aja suruhan Allah Ta'ala juga. Nah amun manusia ada bertanggung jawab mengambilkan pangayuh. Nang datang pangayuh kakina kada nang datang pahala kepadanya atau mengambil dosa-dosa kita. Makanya di sini pula secara hakikat orang hilang sandal itu untuk hakikatnya. Kenapa di akhirat ada pian beriakan sandal? Ada mungkin, aku hanya nukar beriakan ada mungkin hilang. Penting itu hendak menunggui di alam akhirat. Ada kabut nyata, bu yakin ada.
Karena mana janji Allah orang nang menjalim ambil orang karena pacangan matarakan di alam akhirat. Larut dapat makanya bulan larut-larut tuh amun kurang kebanyakannya hilang itu disiarakan orang di masjid dulu. Dia pun bisa juga pangpian mengambilkan larut jadi pindah kuanak mata kan kira-kira yang ini sandal rumahnya aloh atarakan amun nang pindah ragu-ragu padahal sandal ini boy bila larut sabalah tanggung bila sabalah hilangnya berarti larut. Tapi bila dua balah bisa larut, bisa alilang menjumput. Cuman itu tumpang sandalnya. Amun sandalnya ngintip pina sandal capal, bah ini jipian ini hendak sangat tunak aja. Tapi amun sandalnya larang, makanya wah ini bulu sandal sesadangnya aja nang 30 bila hilang ganti pulang ada apa-apa. Yang masih yang diurang bulan. Bila gayung mandi larut masih yang diurang. Hak orang lagi masih ada, Bu. Itu hak orang. Kenapa? Karena mana lang larut itu nya dipin diletakkan kada murusi seorang. Diletakkan nya kalau gitu akan bilanya larut untuk pang kada kawa bula itu peraturan hukum. Jangan pen kengit amun salah larutnya ambil hukum teu banyak larut orang. Larut jokong dia aku jeung itu tiwas larut hanya kalau kalau hukum agama sering dihurang coba bila pun kalau mengambil akan dijulungakan pahalanya besar itu sama tadi contoh kalau pun namun jukung larut tang itu teo aja teo sudah sama kadang-kadang bela ada juga nang ini jangan dia malakan pangbo angkaya orang berdagangan haruan bilanya meluncat ke kartak ambil jadi mana gitu bo kartak sama punya di banjir bulah berdegan orang haruan sama deh meluncat ke kartak siapa dapat kada mau anyita tapi orang ada digeburit ampunnya orangnya ngito hukum agama pambulah hukum fikih amun kita ambil orangnya ciri-ciri melihat mana lain tegal ke banyu nah itu pang kita ini untuk jadi pun kayak apa itu kada jadi apa pahala gugurnya bila pun menjumputakan dapat orangnya jadi pahala nah kayak gitu pang makanya di sini boleh kita amun kawa bukan kada kawa banyak-banyak mencari ibadah pahala itu secara berlimpah ganda di akhirat kelak. Cari banyak-banyak jangan merasa asa kebanyakan, banyaki lagi sekuat tenaga sampai ke mati. Dan lagi sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan orang yang berada di sekitarnya disunahkan untuk mengingat kebaikan-kebaikan amalnya. Amun nang di sekitar kita mana iya pian umpamanya bulan mayat gitu nah. Sakarat sudah berabah situ. Pian kuyai kebaikan sidin ini meninggal baik aja. Baikan orangnya panapa amal pak ibadah, penyembahyang, penuntut ilmu. Nah, itu dia mungkin nang kebaikannya jangan Oma sidin gini jemalin meninggal bilang sakit orangnya bilang wanghal belalu jangan dikuyai kejahatannya kuyai kebaikannya lawan bunyi guru la ilaha illallah bunyinya atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allah lalu sidin mendengar bunyi Allah mungkin bujur bulan kalau kita sakarat mendengar musik kalau anak bejugit juga tapi bila mendengar daripada Allah juga. Contohnya kayak kita ini hidup dah bila mendengar musik tapi rame lalu tidak ada betis bergerak juga tapi bila ada zikir lalu hendak untuk dia membujurakan baik namanya ya baiknya tak baik zikir kalau zikir mengingat-ingat Allah kalau musik mengingat-ingat syaitan. Itu pula kalau orang pembacaan jarang adalah yang bermatian. Tapi amun musik apa gugur jano anunya bu ngapang gugur jah nang apanya gitu nang kaya nang anunya nang runtuh gitu bu apa runtuh aja anunya panggungnya runtuh panggung gugur matian mati ngapa
mati dalam keadaan maksiat. Nah, yang itu mati dalam keadaan maksiat pula. Sedangkan orang yang berada di sekitarnya disunahkan untuk mengingat kebaikan amalnya. Setelah menjadi mayit, hendaknya dimandikan, disolati, lalu dikuburkan. Di dalam kubur dia nanti hari dibangkitkannya, seluruh makhluk di sana dia mendapatkan nikmat atau siksa. Jelaskan di kitabnya, Bu. Bila pian sudah mati, di situ kena menerima dua, apakah nikmat, apakah siksa. Nikmat dan siksa itu pasti ada, keduanya tuh kaidah-kaidah pasti ada. Kita pacangan menerima nikmat dan siksa sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Setelah itu dia akan dibangkitkan dan berpindah menuju negeri yang abadi, yakni surga atau neraka. Negeri abadi, surga atau neraka. Cuman kita ini belasal pian mau berislam, beriman, kayaknya masuk surga aja. Tapi mun orang kufur ya nang jurang salawasan gitu. Berpindah menuju negeri yang abadi, yakni surga atau neraka, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun, artinya dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka manusia bergolong-golongan. Hadis daripada Ar-Rum halaman 14. Ngapa jepin golong-golongan? Golong-golongan tuh babida. Ada ahli zakat tak kumpulan bagian zakat. Ada ahli ibadah tak kumpulan ibadah. Ada ahli sedekah tak kumpulan. Ada ahli membaca selawat tak kumpul berkelompok. Ada ahli membaca Quran tak kumpulan orang nang lihai-lihai Qurannya. Ada nang lihai dakwah tak kumpulan nang dakwah pokoknya bilanya kebaikan dikumpulakan. Ada tak kumpulan kena orang nang mati syahid tak kumpulan, orang mati malam Jumat tak kumpulan. Para cucu anak Rasulullah tak kumpulan juga. Pokoknya begelumok-gelumok, besap-sap, begulongan-gulongan. Di situ pula kepada kita ada nang beruntung, ada nang celaka. Cuma ada nang spesial penjudi tak kumpul, dia penjudi. Ada nang pembunuh tak kumpul juga, ada nang bunuh diri tak kumpul. Pokoknya tak kumpulan bang. Kalompok begiringan. Ini kita ini diserkai itu pang. Kesukaan kita nih masing-masing. Ada pian ketujuh membaca selawat, bagus baca selawat. Ada nang ketujuh sembahyang, ada ketujuh puasa. Ada juga karena ketujuh aku juga puasanya akon berzikir, puasa lapar dan Jepang seharian. Kalau zikir gini, Anda sambil berabah, sambil berhunjur-hunjur kak saja ditinjak aja kiblat, nyaman aja. Kalau ada puasa, walaupun pin kada bebecaan lagi, itu sudah jadi ibadah. Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka manusia bergolong-golongan. Kematian tidak berarti berakhirnya kehidupan. Maksudnya meninggal itu pula kada berakhir daripada kehidupan. Maksudnya hidup biasa. Jipin merasa juga merasa kayak gini ya, merasakan nikmat, merasa ajab, merasa. Kenapa kita dibacaan masalah kubur? Bu, saya kira insaf. Ingat hati insaf bahwa kubur itu bukan penghabisan, tapi kina pacangan dibangkitakan semua orang manusia seluruh dunia. Bangkit bakumpulan besap-sap. Nah, lalu ujar Allah ngapa berpidato? Siapa yang dulu nang pina berkuasa, mana Fir'aun? Nah, terkumpul di Fir'aun, Bu. Mana Abu Jahal nang pina sombong, Abu Lahab nang sombong, kumpulakan di sini ketakutanan bertahan. Kenapa? Karena mana kan ada kuasa lagi. Nang berkuasanya satu, hanya Allah Rabbul Jalil.
Kematian tidak berarti berakhirnya kehidupan dan segala problem kematian, namun ia adalah berpindahnya manusia dari kehidupan yang kecil, singkat, hina dan fana menuju kehidupan yang abadi dan panjang-panjang, abadi, panjang selama-lamanya. Dalam kebahagiaan atau kesengsaraan, kematian juga berarti berakhirnya kehidupan yang bersifat-sifat fana dan bermulanya kehidupan baru yang bersifat abadi. Fana itu bulan binasa. Ada ini bermulanya kehidupan baru yang bersifat abadi. Arti abadi itu kekal selama-lamanya. Bila pian sudah masuk surga kan ada balik-balikan lagi. Tapi bila ke neraka, untung dosanya, ini dibangkit masuk surga. Makanya untung kita ini bu Islam, beriman. Untung lagi kau bila kawa mengucap 2 kalimat syahadat dan lagi beramal-amal nang soleh, bukan amal-amal nang kada bagus. Allah telah menetapkan kematian dan kehancuran bagi semua benda yang ada di alam ini. Namun manusia menciptakannya untuk keabadian. Sedangkan manusia pula abadi, mulah motor lihai, abadi pada hancur bereta. Sama harta ini pula bila harta terlalu banyak, tertinggal juga. Jika gesen anak-anak pak kita tertinggal ya. Nah, bukan kita melarang kaya, kadang bulat maksudnya seimbang lah. Ibadah, bekerja. Sudah tuntung bekerja, beribadah. Makanya boleh sanja tuh ibadah yang paling nyaman, tenang, dingin. Ada ini apa? Sanja urka warung kelisuran, bukar bawang, asam, kurang Allahu Akbar supan bulan bila hendak bertukar sebelum sanja. Atau imbah maghrib, imbah sembahyang sakakali, jangan nang mararaungi orang bang supan kok. Itu jangan malahnya gangguan iblis tuh pasti ada bila di aurnya pian. Lagi belum sanja kan dia bergerak-gerak. Sudah orang hendak menutup lalu menggentar hak. But orang hendak masuk bukana, hendak jiki-jikir, hendak begegenaan, seorang mabuti orang. Nah itu jangan bulat. Jadi kita hitung bila sanja sudah tutup pelongkang, saya kira iblis jangan tapi masukkan. Nya sanja itu bakaliran iblis menggoda manusia, saya kira jangan beribadah. Makanya benang paling berat ibadah ini 2, subuh lawan maghrib gitu. Cuma maghrib itu nyaman, cuma yang paling berat subuh. Ada zuhur mengganggu usaha. Ada esar mengganggu guring. Ada maghrib mengganggu istirahat. Ada isya mengganggu guring. Ada subuh mengganggu guring juga. Cuma kita memahaminya sudah tahu kayak itu kada mau dia takkan aku terganggu aja. Ada terganggu kita nak maaturnya. Amun bila surga kadada, neraka kadada, ngapa kita lapah-lapah beribadah. Ini yakin surga ada, neraka ada, kita nang pacangan memilih. Allah telah menciptakan kematian dan kehancuran bagi semua benda yang ada di alam ini. Namun manusia menciptakannya untuk keabadian. Manusia akan berpindah dari atau perjalanan menuju perjalanan lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lain, hingga diam-diam dan menetap di negeri keabadian, di surga atau di neraka. Bisa keabadian, bisa di surga abadinya, bisa ke dalam neraka. Bila orang menyekutukan Allah, yang nang syirik, bukan ada percaya lawan Allah, yang nang bilang keabadian, seperti orang kufur menduakan Allah, nang disembahnya pohon, bulan gunung, patung. Nah itu ngapa? Nerakanya selawasan. Manusia mati tanpa membawa serta hartanya. Kesempurnaan andai emas
sepenuh dunia di bawahnya niscaya emas itu hanya berupa debu bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Yang gula emas sarumahan dibandingkan dengan akhirat sama kayak debu, kadeda ujung kokonya kadeda. Asal bila kita sudah makanya kita ini boy di dunia ini takutan benar maksiat. Takuti, kenapa? Karena kalau pina umur sudah habis. Bila umur sudah habis, jangan disandang-sandang. Kiamat ada dua, kiamat sagir, kabir. Sagir, kiamat kematian. Kabir, ia kiamat besar-besaran. Maka nang sagir ini parah. Kabir lebat lagi. Sagir ini nang parahnya kiamat kematian. Di dunia dengan segala isinya tidak bisa menyamai meski banyak. Meski hanya satu pahala kebaikan, di akhirat manusia mati hanya membawa amalnya. Setelah itu segala permasalahan akan berakhir. Masalah dunia akan berakhir. Ini dunia ini kita dasar buyak macam-macam masalah ada mau tuntung. Kecuali matinya tuntung. Sama mencari harta itu kada mau tuntung juga. Kurang terus kecuali disumpahi orang lawan tanah hanya ampih. Tanah itu ya mati hanya ampih. Setelah itu segala permasalahan akan berakhir dengan dimasukkannya ia ke neraka. Seluruh manusia pasti terpenjara. Orang yang sudah memasuki penjara dunia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya hingga masa tahanan berakhir dengan kematian. Maka Allah akan memasukkan ke surganya dan memberikan kebebasan, menikmati semua kesenangannya. Dunia yang sempit memang seperti penjara bagi orang mukmin yang menunggu untuk bisa segera keluarnya menuju surga. Namun dunia seperti surga bagi orang-orang kafir yang nantinya akan berpindah menuju penjara abadi di neraka jahanam. Maksudnya pula orang kafir di dunianya surga, boleh ke alam kubur, neraka. Dunia neraka, tapi boleh ke alam kubur, surga bebulik kena bulan bepaling. Orang kubur ngapa yang dikerjakannya ngapa-ngapa di dunia ini, tapi kena buliknya awas. Kita pak ngapa-ngapa kaji dikerjakan, tapi kena buliknya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Rabbul Jalil. Namun dunia seperti surga bagi orang kafir yang nantinya akan berpindah menuju penjara abadi di neraka jahanam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ujar Rasulullah, dunia adalah penjara orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kufur. Hadis Bukhari Muslim. Dunia penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Tapi baliknya kina neraka, maksudnya bulan akhirat surga bagi orang beriman, neraka bagi orang-orang kufur. Orang yang mengebur nafsunya ketika dia di dunia dan tidak melaksanakan perintah Allah, pada hari kiamat dia akan disiksa oleh Allah di penjara, lalu dia akan mengingat nafsu dan anggota tubuhnya serta menyaksikan dia di neraka jahanam. Manusia yang telah mengingat dunia hanya mempunyai dua keadaan: keluar dari penjara atau pergi menuju surga. Dua itu bulan. Jadi manusia itu bila keingatan dunia ada dua: keluar daripada penjara atau pergi menuju penjara. Keluar dari penjara atau pergi menuju penjara. Bila orang mengingat dunia lepas daripada dunia, sakalnya boleh ke alam kubur menuju penjara akhirat. Nah, sambungan dan kena pulang pula. Hidup di dunia sangatlah singkat dan awal-awal dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.